Menglanjutkan bocoran spoiler sebelumnya. Setelah Susu memberikan buku bersampul biru membagongkan kepada Siopan dan juga mengingatkannya untuk tak membocorkan mengenai isi dalam buku itu pada kelompok Sweki, Susu pun kemudian berbalik pergi meninggalkannya untuk kembali ke TKP kelompok Biksu Pasiang. Di balik kegirangan yang terpancar di raut wajahnya, menyebabkan Biksu Pasiang pun yang melihatnya di kejauhan spontan memunculkan rasa penasarannya dengan menanyakan pada Susu mengenai gerangan apa yang saat ini sedang dialaminya, sehingga membuatnya begitu sangat bahagia. Saat Susu pun yang mendengarnya hanya menunjukkan raut wajah girangnya di balik tawa kocaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang hal ini pun lantas membuat Biksu Pasiang yang melihatnya hanya menunjukkan senyumnya sembari menggelengkan kepala pelontosnya. Sebelum kemudian merasa tugas mereka saat ini di rawa kematian sudah selesai, ia pun kemudian memerintahkan kelompok Jingyu untuk OTW kembali pulang ke sekte. Menyebabkan kelompok Jingyu pun yang mendengarnya segera menyetujui perintah dari Biksu Pasiang itu, sebelum pada akhirnya keempatnya pun tanpa basa-basi melesat ke arah langit meninggalkan Siopan yang ada di bawah. Bersama setelah kepergian kelompok Sweki, Siopan pun berdiri di pohon raksasa dan tiba-tiba merasakan perasaan hampa, seolah-olah ia kehilangan sesuatu. Pandangannya pun kembali ke buku pemberian susu di tangannya, dan kemudian memunculkan niatan untuk hendak membuangnya. Tetapi demikian ia pun tiba-tiba menghentikan tindakannya itu dengan hanya tertawa masam untuk akhirnya menyimpan buku itu ke dalam bajunya sebelum kemudian memberikan aba-aba pada Xiaohui mengenai mereka yang akan OTW pergi kali ini. Dengan segera menggunakan tongkat penyerap jiwa di tangannya, keduanya pun pada akhirnya melesat terbang ke arah langit meninggalkan pohon raksasa di bawahnya yang merupakan TKP harta langka di rawa kematian. Terbang menggunakan tongkat penyerap jiwanya, Siopan pun melesat terbang dengan kecepatan tinggi di atas langit rawa kematian, melintasi sekumpulan hamparan awan yang menghalangi penerbangannya. Saat setelah beberapa menit melakukan penerbangan, ia pun akhirnya keluar dari wilayah dalam rawa kematian, dengan kemudian mengkanjutkan lagi penerbangannya untuk OTW pergi menuju TKP base camp para anggota sekte Raja Hantu yang sebelumnya ditugaskannya di wilayah luar rawa kematian. Singkat cerita, setelah Siopan melakukan penerbangan panjang, ia pun pada akhirnya sampai di TKP base camp para anggota sekte Raja Hantu. Namun ketika Siopan mendekati TKP base camp itu, ia pun tiba-tiba mencium bau aroma darah semerbak yang mulai terasa di hidungnya, membuatnya pun dengan panik segera mendarat di sana, mencoba untuk mengecek kondisi para anggotanya, menemukan mereka ternyata dalam keadaan baik-baik saja, sehingga menyebabkannya pun spontan menghela napas lega dengan sebelumnya memikirkan hal aneh mengenai para anggotanya itu yang menurutnya telah dibantai. Melihat kemunculan batang hidung Siopan yang mendarat di tanah, para anggota sekte Raja Hantu pun segera menunjukkan sikap hormatnya dengan masing-masing dari mereka secara bersamaan membungkuk, memberikan penghormatan padanya. Sebelum kemudian salah seorang anggota muda sekaligus anggota kepercayaan dari Siopan yang ternyata adalah Yan Hui perlahan berjalan keluar dari kerumunan untuk kemudian menghadap Siopan dengan menunjukkan mode penyambutan penuh penghormatan, menyebabkan Siopan pun yang melihatnya hanya menganggukkan kepalanya sebelum kemudian ia menanyakan pada Yan Hui mengenai gerangan apa yang sedang terjadi di base camp sekte Raja Hantu mereka. Saat Yan Hui pun yang mendengarnya hendak berbicara, tetapi ia mempendingnya sejenak dengan kemudian memerintahkan semua para anggota sekte Raja Hantunya untuk membubarkan diri masing-masing ke pos mereka, menyebabkan para anggota sekte Raja Hantu pun serempak menunjukkan kepatuhannya dengan masing-masing dari mereka membubarkan diri kembali ke pos yang mereka tempati sebelumnya. Serta setelah membubarkan para anggotanya, Yan Hui pun segera mengajak Siopan untuk mengikutinya ke suatu daerah yang agak jauh di sekitaran wilayah base camp sekte Raja Hantunya. Dengan setelah melakukan perjalanan beberapa saat, mereka pun tiba di suatu tempat yang dipenuhi banyak rumput liar, memancarkan bau darah yang sangat menyengat. Yan Hui pun kemudian berjalan ke depan sekumpulan rumput tebal di hadapannya untuk perlahan membukanya, sembari menyuruh Siopan agar melihatnya, menyebabkan Siopan pun tanpa basa-basi bergegas berjalan maju melihat ke arah rumput, yang membuatnya pun sontak memunculkan ekspresi terkejut terheran-heran di raut wajahnya. Ini dikarenakan ketika ia menatap isi dalam TKP rumput liar itu, ia dapat melihat 15 mayat terkulai tak berdaya di sana dengan kondisi yang terbilang sangat mengenaskan. Tetapi di balik keterkejutannya ini, Siopan pun mencoba menunjukkan ketenangannya dengan perlahan berjalan maju mengamati secara seksama ke-15 mayat itu. Yan Hui pun kemudian memberitahukan kepada Siopan mengenai ke-15 mayat itu merupakan para anggota khusus pengintai sekte Raja Hantunya yang ditugaskannya untuk mengawasi sekitaran tempat ini jauh dari base camp utama dengan kemampuan terampil yang terkesan bukan kaleng-kaleng yang mereka miliki. Saat tanpa diduga hanya dalam satu malam, mereka semua tanpa sebab akibat tak tahu rimbanya pada akhirnya dibantai. Mendengar ini, Siopan pun sontak memunculkan kesangaran di balik raut wajah dinginnya dengan menanyakan pada Yan Hui mengenai gerangan siapa otak pelaku pembantaian para anggotanya itu, yang apakah ia sudah menemukan jejaknya.
Saat Yan Hui pun yang mendengarnya tidak segera menjawab pertanyaan dari Xiaopan itu, melainkan ia mengajaknya untuk melihat ke salah satu mayat yang masih memiliki tubuh cukup utuh dari para mayat lainnya. Saat ketika Xiaopan melihat si mayat itu, beliau pun terkejut terheran-heran menemukan si mayat itu adalah salah satu anggota kepercayaan lainnya bernama Su Chonghai, sehingga membuatnya pun tak menyangka bawahan yang sangat kuat itu tanpa diduga dapat mokat juga. Yan Hui pun kemudian berjalan ke sisi mayat Su Chonghai dan menyuruh Xiaopan untuk melihat ke arah tangannya, menyebabkan Xiaopan pun segera melesatkan tatapannya ke arah tangan Su Chonghai dengan menemukan dua kata bertuliskan ikan dan manusia terukir di tangannya dengan ukiran agak berantakan. Tampak seperti ia sebelumnya sekuat tenaga menuliskan kode biangkela di pembantaian mereka di sisa-sisa napas terakhirnya, sehingga membuat Xiaopan pun yang melihatnya spontan terkejut terheran-heran menemukan ternyata biangkela di pembantaian ke-15 anggota sektenya itu tak lain dan tak bukan adalah para anggota manusia ikan. Melihat keterkejutan yang terpancar di raut wajah Xiaopan, Yan Hui pun hanya bisa memandanginya dengan raut wajah herannya, sebelum kemudian mengungkapkan ketidaktahuannya mengenai arti kata manusia ikan yang terukir di tangan Su Chonghai itu, menyebabkannya pun bertanya-tanya mengenai gerangan para makhluk itu, yang apakah memang ada di sekitar tempat ini. Tetapi demikian ia pun merasa kemungkinan para makhluk itu tidak ada, sebab setelah mereka melakukan pencarian di seluruh penjuru wilayah luar rawa kematian, mereka nyatanya tak sedikit pun menemukan jejaknya sama sekali dari makhluk yang disebut manusia ikan itu. Xiaopan pun kemudian bergegas berjalan pergi meninggalkan TKP ke-15 mayat itu, sebelum kemudian menatap Yan Hui dan menanyakan secara panik padanya mengenai di manakah gerangan pria berkepala pelontos anggota kepercayaannya bernama Saseng, yang kenapa beliau tidak ada di sini. Saat Yan Hui pun bilang bahwa pria berkepala pelontos itu sebelumnya mencoba mengejar para anggota manusia ikan di arah wilayah selatan ketika merasa sangat marah melihat Su Chonghai DKK terbantai. Ia pun sebelumnya juga mencoba membujuknya untuk menghentikan tindakan barbarnya itu, tetapi beliau malah menunjukkan sifat keras kepalanya dengan tak mengiraukan sedikit pun atas bujukannya itu dan memilih untuk mengkanjutkan tindakan pengejarannya. Tetapi di balik info yang disebutkannya ini, Yan Hui pun spontan tiba-tiba menunjukkan keraguannya, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya menyuruhnya untuk terus menginfokan apa yang ingin dikatakannya. Saat Yan Hui pun menunjukkan kecurigaannya akan pembantaian ke-15 anggota OP-nya ini didalangi oleh sekte Hehuan dan klan Wandu dengan mencoba mengirim mata-mata untuk memantau setiap pergerakan mereka, yang jikalau itu benar, ia pun sedikit memanas-manasi Xiaopan untuk melakukan tindakan balas dendam, terutama pada klan Wandu. Ia sangat-sangat mencurigainya dikarenakan klan itu tanpa sebab akibat menarik mundur semua para anggotanya dari seluruh penjuru wilayah rawa kematian. Sementara lain halnya dengan sekte Hehuan, mereka juga mengalami kejadian yang sama persis seperti sekte Raja Hantunya dengan kehilangan 20 anggotanya yang tewas secara mengenaskan. Saat ini diketahuinya berdasarkan penyelidikan pribadi yang telah dilakukannya. Mendengar info yang dilaporkan Yan Hui, Xiaopan pun hanya bisa tetap berdiri di tempatnya tanpa memikirkan secara mendalam mengenai situasi ini, menyebabkan Yan Hui pun yang melihatnya hanya bisa terus memandanginya tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi setelah waktu yang cukup lama, ia terus memandang Xiaopan yang masih tetap menunjukkan mode diamnya tanpa berniat berbicara sedikit pun menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya tak secara langsung menjawab pertanyaan dari Yan Hui itu, melainkan ia tiba-tiba mengingat sesuatu lain dengan menanyakan padanya mengenai Raja Hantu yang apakah pernah datang ke tempat ini sebelum kedatangannya. Saat Yan Hui pun segera membenarkan pertanyaan dari Xiaopan itu sembari mengatakan ya, menyebabkan pikiran aneh bercampur penasaran pun segera terlintas di benak Xiaopan ketika mendengarnya dengan secara kepo menanyakan padanya mengenai gerangan apa yang ia katakan pada saat kedatangannya. Saat Yan Hui pun memberitahukan bahwa Raja Hantu tak menunjukkan sikap yang berlebih pada saat kedatangannya bersama dua utusan King Long dan Yuji, melainkan ia hanya menunjukkan raut wajah muramnya sembari meninggalkan satu kalimat sebelum kepergiannya bersama King Long dan Yuji bahwa semua masalah yang ada di sini akan ditangani oleh wakil pemimpin. Mendengar ini, Xiaopan pun spontan tiba-tiba terdiam sejenak di balik perubahan ekspresi di raut wajahnya. Dengan setelah beberapa saat menunjukkan mode diamnya ini, ia pun tiba-tiba memuji semua tindakan dari Yan Hui yang telah menangani semua masalah di wilayah luar rawa kematian ini dengan sangat baik, sebelum kemudian merasa semua misi mereka sudah selesai di rawa kematian. Mulai dari sekarang ia pun memerintahkan bawahan kepercayaannya itu untuk segera memimpin para anggota sekte Raja Hantunya OTW kembali ke Gunung Rubah Ajaib.
Bahkan Yan Hui pun yang mendengarnya menunjukkan kepatuhannya akan perintah itu. Tetapi sebelum beranjak pergi, ia pun secara kepo menanyakan pada Siopan mengenai bagaimana dengannya. Saat Siopan pun bilang bahwa ia akan terus menyelidiki mengenai asal-usul para anggota manusia ikan itu yang secara barbar membantai ke-15 anggotanya. Sembari pandangannya melihat ke arah langit, ia membuatnya pun sontak teringat dejavu kejadian penyerangan barbar manusia ikan kepada gadis peramal Xiaohuan waktu itu, sehingga membuatnya pun bertatap muka langsung dengan Qin Wuyan dan Jin Ping Er. Sebelum kemudian setelah mengingatkan hal ini, ia pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi. Dan sementara Siopan pergi, ini pun kita akan berpindah cerita ke TKP gadis peramal Xiaohuan dan kakek kocaknya Zhou Yixian berada, yang mana pada saat ini keduanya pun terus melakukan perjalanan panjang ke arah timur selama 3 hari pasca mereka meninggalkan TKP wilayah rawa kematian. Dengan kali ini mereka secara membagongkan masih terus diekori oleh Yego yang masih dengan setia mengikuti di belakang. Saat setelah cukup lama melakukan perjalanan, Abah Zhou Yixian pun yang mulai merasakan kelelahan mulai hinggap di tubuh tuwirnya, mengajak Xiaohuan untuk beristirahat sejenak di sebuah pavilion batu yang tampak reot. Bahkan Xiaohuan pun yang mendengarnya segera menyetujui ajakan dari kakeknya itu. Dengan segera ia tanpa basa-basi duduk beristirahat di TKP pavilion batu, sembari juga mengajak Yego di belakangnya untuk beristirahat bersama, sehingga membuat Yego pun yang mendengar ajakan ini spontan menunjukkan sifat malu-malu kucingnya. Namun tanpa diduga, baru saja Xiaohuan DKK menunjukkan mode beristirahatnya ini. Pada saat ini di jalan kuno di luar pavilion batu, seorang pemuda berjubah hitam pun tiba-tiba berdiri di sana, menunjukkan ekspresi dingin di wajahnya dengan seekor monyet yang berjongkok di bahunya. Yang ternyata pemuda itu tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan Siopan.